Halo orang-orang sekalian, kita ketemu lagi di Ngehamtam, ngebahas HAM bersama tamu. Tamu saya dua orang, ada Mbak Yu, tante-tante yang ada di Jawa Tengah dan di Yogyakarta, satu di Semarang, satu di Jogja. Ada Mbak Wike dari UGM, kampusnya Joko Widodo. Siapa yang tak kenal Joko Widodo, ya kan? Lalu juga ada warganya Ganjar Pranowo, ya kan, yaitu Mbak Nila. Tapi dua-duanya bukan pendukung Ganjar maupun bukan pendukung Joko Widodo, karena kedua-duanya adalah ahli soal air. Jadi dia lebih ngefans pada masalah air. Mbak Nila ini bosnya apa sih jabatannya Mbak Nila ini di Amarta? Amarta adalah lembaga yang melakukan banyak riset dan concern soal air sebagai hak yang sangat mendasar bagi manusia. Dan juga ada Mbak Wika yang suka bantuin Mbak Nila bersama satu konsorsiumnya namanya Ground Up, gitu ya Mbak Wika ya. Dan kita akan bicara lagi soal air dan banjir, karena memang tanggal 22 Maret ya, Mbak Nila itu sebagai Hari Air Sedunia. Tolong dijelasin dong Mbak Nila atau Mbak Wike, apa sih itu Hari Air Sedunia? Kenapa sih ada Hari Air Sedunia? Ya, apa namanya, itu peringatan yang diinisiasi sama PBB gitu ya. Jadi tiap tahun gitu dipilih tanggal 22 Maret dan tiap tahun ada tema-tema gitu. Nah, tahun ini itu temanya gimana kita lebih bisa menghargai air. Nah, itu. Oke. Oh, tahun 2021 ini gitu ya. Bagaimana kita bisa lebih menghargai air ya daripada kita menghargai presiden atau gimana? Mancing ya kan. Mancing kan di air juga ya kan. Oh iya. Ya, tapi kita kan pengen punya presiden yang juga bisa ngatur soal air. Betul nggak? Ayo, kalau kayak gitu mesti setuju. Ya kan? Iya. Oke, jadi kita akan ngobrol lebih jauh soal air dan banjir ini bersama Mbak Nila dan Mbak Wike, bertepatan dengan tanggal 22 Maret itu sebagai Hari Air Sedunia. Mungkin ada yang bisa menjelaskan sekali lagi Amarta itu apa sih, Mbak Nila? Amarta itu lembaga riset ya? Kalau kami ini itu apa namanya, lembaga civil society gitu ya Mas Haris ya. Kita kumpulan orang yang memang punya perhatian ke masalah sumber daya air gitu, dan biasanya kegiatan kita dasarkan pada penelitian dulu gitu. Nah, Mbak Wika dan saya ini tergabung di satu konsorsium. Itu ada terdiri dari beberapa universitas gitu, ada peneliti-peneliti dari beberapa universitas dan juga masyarakat sipil. Jadi ada Universitas Amsterdam, terus ada IHE Delft, Institute for Water Education, ada UGM tempatnya Mbak Wika ini, terus Undip, ada Amarta Institute dan ada KRUHA. Seberapa mengerikan sih masalah banjir di Indonesia ini? Ya kan banjir ada beberapa macam. Nah, hujannya gede banget, terus sungai-sungainya nggak bisa nampung, saluran-saluran drainase yang ada di kota-kota nggak bisa nampung gitu. Ada juga yang banjir itu dari air laut gitu. Dia nggak perlu ada hujan yang gede, bahkan nggak ada hujan pun bisa terjadi. Nah, ini yang sekarang sebetulnya lagi jadi banyak keluhan masyarakat yang tinggal di pesisir, di Jakarta, di Semarang, di Pekalongan gitu. Kalau kita di Semarang itu yang dari air laut itu rob. Nah, dulu tuh jadi di Semarang tuh jadi perbincangan yang emang udah biasa banget gitu kita ngomong rob gitu. Nah, sekarang belakangan ini
Jakarta juga udah sering apa namanya kena rob. Dan yang Mbak Nila punya data nggak, angka nggak, berapa titik banjir setiap tahun di Indonesia? kalau kejadiannya bencana banjir itu tahun lalu 2020 menurut BNPB banjir paling besar 36,5% bencana yang terjadi di Indonesia itu banjir. 36,5%, berarti hampir sepertiga dari bencana itu banjir ya? Iya lebih malah kan. Belum lagi ditambah dengan masa-masa menjelang Lebaran dan Natal ya, ada banjir diskon. Nggak, jadi balik ke soal banjir tadi itu, kalau sebegitu besarnya, seberapa buruk kondisinya, dampaknya? Artinya berapa banyak? Ya pasti kita jadi kayak semacam kebiasaan kan, masyarakat ngungsi. Di kantor saya tuh ada satu staf yang apa namanya, jadi kayak kalau udah Januari Februari itu udah malas keluar kota karena siap-siap rumahnya banjir dan harus beres-beres gitu. Itu kultur kayak gitu jadi terbangun deh. Yang menarik sih misalnya kalau ngomongin banjir di pesisir ya Bang ya, itu kan di pesisir Semarang terutama, itu kalau dari cerita-cerita warga di sana, itu kan mulai ada yang namanya tadi rob atau banjir air laut itu tahun 1980-an. Tapi kemudian yang menarik di pandemi kemarin itu jadi biasanya sebelum pandemi itu tuh paling seminggu sekali rob itu masuk gitu. Terus pas pandemi kemarin dari bulan, ada yang bilang bulan Februari, ada warga yang bilang dari bulan Mei, itu tuh mereka tuh hampir tiap hari air laut itu masuk ke rumah mereka gitu. Tiap Nah hari? kalau sebelum pandemi itu biasanya cuman air laut pasang masuk ke rumah 5-10 menit habis itu surut gitu kan. Nah kalau itu tuh bisa air laut masuk jam 5 pagi biasanya, terus nanti baru surut lagi itu jam 7 jam 8 kayak gitu. Dan itu tiap hari ada bawa sampah macem-macem lah. Ada yang share sampai apa cerita gitu sampai ada banyak sampah, kemudian pu, terus ada Apa? banyak pu, apa sih bahasa bahasa Indonesianya? Limbah manusia. Limbah manusia, oke. Oh, Ya, tokai. ah terus lumpur segala macam kayak gitu. Nah yang menarik yang tadi diceritain oleh Bang Haris, karena mereka tuh tiap hari ada rob air pasang laut itu tadi, itu terus mereka kayak punya mekanisme beradaptasi gitu dengan situasi yang mereka alami sehari-hari. Jadi setiap malam sebelum maghrib gitu motor-motor itu ditaruh di bagian yang paling tinggi di kampung mereka gitu, biar nggak kena air laut kan korosi boros banget ya, nanti motor udah kredit harus Karatan, Iya. iya karat. karatan. Nah terus kayak rumah-rumah itu dikondisikan gimana, kemudian barang-barang kayak sepatu, sendal, macam-macam itu ditaruh di atas meja gitu, karena kalau enggak mereka tidur, bangun-bangun pagi-pagi, ternyata ada aerob dong, terus kayak barang-barang yang ada di bawah itu ke bawah air laut semuanya kayak gitu. Itu masih dibilang bencana apa kalau udah tiap hari begitu, udah apa emang udah jadi kayak, saya ngebayanginnya jadi kayak budaya ya, apa jadi kayak cara hidupnya orang hari-hari kan? Iya, bagi mereka itu tetap bencana ya, bencana yang harus mereka hadapi setiap hari. Jadi gimana kemudian mereka harus beradaptasi, berstrategi lah biar tetap bisa hidup di situ gitu sih. Jadi misalnya kemarin saya penelitian itu di sana, tanya sama ibu-ibu di sana, kita komparasi nih, Bu, kalau dibandingin dengan COVID-19 sama rob, itu tuh ibu lebih gelisah yang mana nih? Mereka tuh lebih takut sama rob gitu, karena itu kayak masalah dari lama yang nggak selesai-selesai gitu. Tapi kalau Ini penyebabnya apa sih, Mbak Wika, Mbak Nila? Penyebabnya apa sih ini, kayak banjir berulang, tambah lama tambah besar. Terus kalau kayak rob di Semarang itu, di Jakarta juga ada, di beberapa tempat juga ada. Itu apa penyebabnya?
Kalau air laut, permukaan air laut meningkat, iya, karena memang ya kalau bahasa yang lagi ngetren hari ini perubahan iklim. Jadi gunung es mencair, jadi air laut nambah. Oke, udah dibahas di mana-mana gitu. Tapi ada nggak penyebab lain atau ada nggak cara lain orang-orang yang berkuasa yang punya kelebihan mencegah itu, menanggulanginya? Ada nggak penjelasannya gitu, Mbak Wike, Mbak Nila? Kalau dari hasil penelitian di Ground Up atau di Amarta? Anila apa aku dulu? Ini apa? Silakan Sweet. Eh, jadi kalau di pesisir itu ya Mas Haris, sebetulnya nggak cuma Iya. terjadi di pesisir gitu, tapi di pesisir biasanya di ini apa jauh lebih serius gitu masalahnya. Itu ini terjadi amblesan tanah yang luar biasa. Jadi karena air lautnya naik, sementara kita yang ada di pesisir itu tanahnya tambah ambles gitu. Jadi apa namanya ya air yang masuk yang meluap ke daratan tambah banyak gitu, dan luasannya juga yang tadinya misalnya tingginya tanah itu masih apa sama laut itu nggak terlalu beda ke bawahnya gitu. Nah ini karena makin banyak ya daratan juga tambah banyak gitu. Terus juga ada erosi. Jadi pembangunan besar yang terjadi di sepanjang pantai itu bukannya nggak ada dampaknya gitu terhadap ini. Jadi pasir-pasir yang ada di pinggir itu tambah lama tambah mengikis gitu ya. Itu itu juga jadi air laut yang masuk tambah banyak. Tapi gimana caranya supaya situasi itu nggak terjadi? Kalau namanya daratan sama air laut itu kan pasti ketemu di mana-mana kan, apalagi negara kepulauan kayak Indonesia gini. Nah, harusnya seperti apa? Apakah harus ada pelarangan untuk meningkatnya jumlah populasi atau penghuni orang tinggal di daerah pesisir? Atau seperti apa sebaiknya? Sebenarnya Yang pertama ya, ini kalau kita belajar dari dari negara lain gitu, Jepang itu tahun 60-an mengalami amblesan tanah yang juga luar biasa gitu. Mereka coba ngelihat apa aja sih penyebabnya. Salah satunya pengambilan air tanah yang berlebihan di sana. Terus akhirnya pemerintah ini bikin pelarangan secara bertahap gitu ya. Jadi yang tadinya pakai air tanah gitu dialihin pakai air permukaan gitu, dan ternyata strategi itu berhasil dengan sangat baik. Tanah yang udah ambles sih dia nggak bisa balik naik lagi gitu ya, tapi setidaknya itu bisa tetap ada di tingkat yang itu, nggak tambah ambles lagi gitu. Jadi artinya soal banjir ini dan juga daerah pesisir yang gampang ambles itu bisa dicegah lewat penggunaan air yang tersedia di permukaan gitu kan? Iya, salah satunya itu. Lainnya juga strategi ininya peruntukan lahannya gitu ya. Dia dipakai buat apa gitu. Jadi sebenarnya terkait sama berbagai sektor ya? Betul, iya. Dan sebenarnya ada nggak satu otoritas atau satu kontrol yang bisa mengontrol beberapa hal? Jadi misalnya siapa yang kontrol dinas tata ruang supaya nggak gampang ngasih izin ke daerah pesisir, atau bangunan seperti apa yang diperbolehkan, atau bangunan yang ada itu harusnya seperti apa dikelola supaya jangan nanti mempercepat pengamblesan. Yang kedua soal tata kelola airnya sendiri. Jadi bukan cuma bangunan dan tanahnya, tetapi juga si pengelola airnya, salurannya, penampungannya, regulasinya, pendistribusian. Orang kan juga nggak mungkin gali tanah, ngebor tanah kalau misalnya ada pipa gede yang siap muncrat di depan rumahnya untuk mandi, minum, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Apalagi daerah hulu, di pegunungan, di bukit-bukit,
hutan yang nggak dibabat. Nah ini siapa yang mesti ngontrol ini semua ini? Sebetulnya termasuk paling mendasar ya di sektor sumber daya air di Indonesia gitu. Ininya tuh kepecah-pecah banget gitu. Apa namanya, yang ngurusin itu banyak banget. Sekarang ini ya, air tanah itu adanya di ESDM. Terus air permukaan, air sungai, air danau gitu adanya di Kementerian PUPR gitu. Itu dari ininya apa, dari airnya. Nanti soal apa konservasinya ada di Tata Kementerian ruang. Lingkungan Hidup gitu-gitu. Tata ruangnya ada di BPN dan Pemda. Kalau tawaran dari Amarta atau dari Ground Up, apa Mbak Wike? Ada nggak? Sebenarnya itu sih, apa namanya, gimana kemudian kita itu bisa lebih banyak membuka soal akses air lewat pipa ya. Jadi PDAM, fungsi PDAM itu dioptimalisasi karena salah satu yang bikin amblesan air itu makin turun itu kan nggak cuma di pesisir sebenarnya, tapi hampir di semua wilayah Semarang. Mbak Mila melakukan survei yang bagus banget terkait itu. Gimana kemudian ekstraksi terhadap air tanah, karena mereka itu ekstraksinya itu kan di air yang dalam ya, di tanah dalam ya. Jadi terus itu yang menyebabkan kemudian amblesan itu makin turun kayak gitu. Nah, gimana kemudian saluran pipa air itu tuh didistribusikan ke semua wilayah agar kemudian orang itu nggak ngambil air, nggak cari sumber air itu dari air tanah kayak gitu. Dan nggak cuman warga, tapi juga yang sebenarnya masif untuk ngambil air itu juga industri kan, kawasan industri, kemudian hotel, segala macam seperti itu. Dan satu cerita menarik nih Bang Haris, di pesisir Semarang Utara itu tuh ada satu kampung ya, namanya di kedepannya mau dibangun kampung bahari, namanya Tambak Lorok. Di kampung itu ada 5 RW, hanya ada 1 RW itu yang penduduknya itu jadi pelanggan PDAM. Yang lain itu warganya langganan itu artesian, sumur artetis bahasanya, sumur artetis. Itu yang menyediakan itu kayak pengusaha air setempat gitu. Nah, kenapa warga nggak mau langganan PDAM? Karena satu, itu tuh lebih mahal kalau langganan PDAM. Kalau nggak salah 750, kalau nggak salah 750.000. Kalau pakai buka langganan di pengusaha sumur artesis itu cuma 500.000. Nah, terus mereka bisa bayarnya dicicil kalau di pengusaha ini gitu. Bayarnya per minggu gitu. Jadi lebih memudahkan masyarakat di sana untuk bisa milah-milah kebutuhannya setiap minggu gitu. Karena kan di sana kebanyakan penduduk bukan pegawai negeri atau pegawai yang mereka dapat income-nya, pendapatannya itu setiap bulan gitu ya. Mereka pendapatannya itu per hari. Jadi akan lebih mudah untuk kemudian menyimpan uangnya untuk mengalokasikan untuk air itu setiap minggu kayak gitu. Yang menarik, warga juga paham kalau konsekuensi dari mereka menggunakan air artetis itu bikin tanah mereka itu bikin tambah ini turun gitu. Itu yang menyebabkan kemudian rumahnya mereka tuh ambles, ada yang tadi atapnya aja, dan kalau udah sampai atapnya berarti mereka itu harus ngeluarin uang untuk bangun gitu. Ada yang bangun rumahnya itu paling nggak 20 juta itu keluar untuk ninggiin biar biar rumahnya itu nggak ambles seperti itu, biar tetap bisa buat tidur yang enak kayak gitu. 20 juta sampai 100 juta untuk menaikkan rumahnya. Jadi itu salah satu hal yang mereka hadapi di pesisir di Semarang. Ya, jadi nggak cuma rumahnya ambles, tapi juga di saat bersamaan ancaman banjir jadi kelihatannya tambah parah. Mungkin airnya yang ngalir itu ke rumahnya cuma 20 cm, tapi karena rumahnya ambles, jadi kayak bisa nampung air lebih tinggi lagi ya. Ya.
Iya, jadi memang masalahnya kompleks ya. Iya, terus air arteritisnya juga tercemar. Kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun YouTube Haris Azhar Channel. Komunitas Cendol Production membantu saya untuk memproduksi, ya kan? Supaya tiap 2 hari bisa ada video baru. Saya tidak akan respon setiap saat komentar yang ada di setiap video, tapi saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di tiap video. Jadi jangan takut untuk berkomentar, karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.